Selamat pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Adik-adik sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta adik-adik untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih Adik Helvin yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya sedikit. Apakah adik-adik di sini pernah berbuat salah atau pernah memaafkan teman yang berbuat salah kepada adik-adik? Pernah, Bu. Pernah berbuat salah kepada teman atau memaafkan teman? Berbuat salah kepada teman lalu meminta maaf kepada teman. Terus teman itu memaafkan adik atau tidak? Memaafkan, Bu. Oke, baik. Kalau adik Helvin? Tidak ada. Ada, Bu. Apa itu? Berbuat salah pada teman atau memaafkan teman? Berbuat salah kepada teman dan Terus temannya ada memaafkan ada atau tidak? memaafkan, Bu. Oke, baik, terima kasih kepada Adik Mimu dengan Adik Delvin yang sudah mau menjawab pertanyaan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Sebelum memulainya, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu pengampunan. Pengampunan berarti kita mengampuni atau memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Contohnya seperti tadi, Adik Ming dengan Adik Delvin yang berbuat salah kepada teman, terus teman memaafkan Adik Delvin dengan Adik Ming. Oke, Ibu akan membaca Injil. Apakah ada yang membawa Alkitab? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu akan membacakan Injilnya. Ibu mohon kepada adik-adik untuk mendengarkannya, karena setelah habis Ibu membaca isi Alkitab ini, Ibu akan menanyakan 1-2 soal kepada adik-adik. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawanya kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu yang menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi mereka mendengar perkataan itu. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Oke, adik-adik sudah mendengarkan isi Injil yang Ibu baca? Sudah, Bu.
bertanya kepada adik-adik, apa judul perikop dari isi bacaan yang ibu baca tadi? Perempuan yang berzina. Ya. Ada berapa tokoh dalam isi bacaan yang telah ibu baca tadi? 3. Sela 2, ada Ermelinda 3, terus ada Min, ada Helvin 3. ya, ada juga 3. Yang benar itu ada 3, ada Sela. Oke, baik. Setelah ibu membacakan Injil ini, ibu juga mempunyai satu cerita tentang pengampunan, yaitu ceritanya tentang seorang Mandela. Pada saat itu ia membela kaum orang kulit putih dan orang kulit hitam di Afrika Selatan. Karena ia ingin membela orang kulit hitam, jadi ia ditangkap dan dipenjarakan. Di dalam penjara, ia disiksa oleh seorang sipir. Penyiksaannya berupa ia digantung kepalanya terbalik hingga dikencingin. 27 tahun lamanya ia di penjara dan akhirnya dia bebas. Setelah dia bebas, Mandela itu menjadi presiden. Dia memimpin negara Afrika Selatan itu. Orang pertama yang dia cari dalam menjadi presiden itu yaitu sipir yang menyiksanya. Sipir itu kaget ketika mendengar bahwa orang yang pernah dia siksa itu menjadi presiden dan memanggilnya. Dia ketakutan kalau nanti dia akan disiksa. Tapi ternyata tidak. Setelah ia sampai di depan Nelson Mandela tadi yang sudah menjadi presiden, Nelson Mandela memeluknya dan berkata kepadanya, lain kali jangan berbuat lagi apa yang kamu perbuat padaku. Sekian dulu ceritanya. Adik-adik sudah mendengarkan ceritanya? Sudah, Bu. Ibu ingin bertanya sedikit. Nelson, apa kesan apa yang adik-adik dapat dari cerita ibu tadi? Sabar, keikhlasan. Nelson Mandela tuh orangnya baik atau tidak? Baik. Baik. Dia tuh baik karena apa? Dia meskipun sudah disiksa berulang-ulang kali, tetapi dia tetap memaafkan orang yang telah menyiksa dia dalam cerita tadi. Oke, dari cerita tadi dan bacaan tadi, ibu sedikit ingin menyimpulkan saja bahwa apapun kesalahan orang terhadap kita, kita wajib harus memaafkannya. Dan supaya di saat kita berbuat salah juga, orang lain juga akan memaafkan kita juga. Oke, baik adik-adik, pembelajaran kita cukup sampai di sini saja. Ibu minta satu orang lagi pimpin kita dalam doa. Adik Helvin. Teman-teman, marilah kita sertakan hati dan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini